Good evening para pengejar bayangan. Welcome back to Mirror Imaji Horror. Oke, so langsung mulai aja. Jadi di sini ada aku Nawal, aku dari Imaji Sastra Inggris UGM. Dan aku Noel dari Imaji Sastra Inggris UGM. Dan kayaknya this year's Mirror bakal spesial nggak sih, Wal? Karena kita nggak cuma di FIB atau di sekitarnya, kita menyeberang all the way to SV. Dan nggak cuma itu, kita juga ditemenin sama teman-teman SV yang bakal cerita paranormal experience mereka di sekolah vokasi UGM ini. Nah, langsung aja nggak sih kita panggilin? Halo. Teman kita dari SV. Halo Nawal, halo Noel. Halo. Jadi kenalin teman-teman, aku Kalisa dari Himafi UGM dari Bahasa Inggris 2023. Jadi mungkin nanti aku bisa nemenin kalian, teman-teman Imaji, untuk strolling around di SV di 4 departemen. Yang pertama ada DTK, yang kedua ada DBSMB, yang ketiga ada di Likes, dan terakhir ada DTHP. Kalau dari kamu sendiri ini aku penasaran, kayak kamu pernah nggak sih ngerasain kejadian-kejadian horor atau mistis mungkin selama kamu ada di SV ini, kayak misal kamu pulang malam atau lagi nugas nih malam-malam tapi kamu ngerasain kayak ada sesuatu gitu something ya. Atau mungkin dapat cerita-cerita dari teman-teman gitu tentang paranormal experience yang ada di SV sendiri. Kalau cerita banyak kayak Nawal, kayak misal di atas itu ada kamar mandi yang emang belum masih kayak vintage gitu ya. Yang itu dimana itu nanti banyak penampakan yang kayak noni-noni Belanda, something like that. Terus juga ada nanti di lorong Delikes itu ada kayak penampakan, ada yang pernah lihat penampakan gede tinggi gitu warna hitam gitu. Serem banget ya. Serem banget. Penampakan di sini it's a common thing gitu Iya, ya. parah. Itu udah biasa aja, tapi kamu sendiri belum pernah ngeliat gitu ya? Kayak secara Belum. langsung. Belum. Berarti cuman kayak ngerasain merinding-merinding gitu pernah? Pernah, sering banget gitu. Oke, langsung kita mulai aja mungkin mengelilingi SV ini dan mengeksplor paranormal experience yang ada di sini. Oke, so now without any further ado, don't forget to look around you because you're not alone. Welcome to Mirror Imaji Horror. Oke teman-teman, ini udah sampai di DTK nih. Oh, ini DTK no. Aduh. Halo Zulfan, Nawal. Noel. Oke, jadi Kak Zulfan ini bakal memandu kita buat keliling DTK nih teman-teman. Oke, saya ucapkan selamat datang di DTK. Ini nama gedungnya Gedung Pancadharma atau dulunya Gedung Perpustakaan. Sebenarnya apa yang diharapkan dari gedung DTK ini sebelumnya, Kak? Kalau dari first impressionnya tuh kayak sekilas Keren gitu ya, museum, iya kayak museum, kayak vintage gitu, bagus sih. Ini juga ada foto-foto sejarah-sejarahnya gitu ya. Mana terlihat bahwa gedung ini telah didirikan pada tahun 1951 dan oleh Presiden Insinyur Soekarno. Mengingat bahwa lihat dari sini gedung Balairung yang jadi ikonik dari UGM itu dibangun 1959. Tentunya gedung ini lebih tua dibandingkan gedung Balairung yang ada di UGM. Berarti ini paling tua gitu ya di UGM, bisa dibilang salah kayak satu gitu ya. yang paling. Nah, gedung itu dulunya sebagai apa? Dulunya tuh bergonta-ganti dari beberapa fakultas yang ditempati di sini sampai akhirnya difungsikan menjadi gedung perpustakaan pada tahun 1974. Jadi perpustakaan yang sekarang ada di sana dulu itu ada di sini, pusatnya di sini. Jadi selanjutnya lagi ini ada beberapa arsip ini banyak pidato presiden Dr. Sarjito dengan penganugerahan dilakukan oleh Kiai Dewantara tentunya di gedung ini juga. Ini begini, gimana? Udah tua banget ya gedungnya ya. Betul, pada 1974 ada dialihkan khususnya di gedung perpustakaan. Bisa dilihat dari gaya arsitekturnya itu sampai sekarang nggak ada perubahan kan? Iya benar-benar. Maka pada itu kenapa gedung ini nggak bisa jadi dibangun ulang, tapi karena ini sudah termasuk cagar budaya sih kan. Berarti nggak boleh ada yang diubah-ubah, nggak boleh ada yang dibangun Betul, lagi. karena Gedungnya historis banget ya. Nah, selain history value-nya mungkin kayak ada sesuatu yang let's say kita kembali seram. kita ke arah sini beberapa stories. Mana tuh udah digunain gedung atas pipa. Nah, mengingat keadaan gedung yang di depan pada pameran 1972 itu sama kayak di depan kondisinya seperti itu. Kondisinya masih sama-sama aja dengan penungguran itu. Nah, mengingat gedung ini kok udah tua ya, tadi 1972, 1974 melebihi umur orang tua kita juga ya. Iya, gitu iya, ya. Nah, pastilah udah banyak orang yang tinggal di sini. Gitu kan kayak di depan gitu. Makanya ini sering ditutup ataupun ya. Dulu kan kayak emang nggak bisa nginep di sini juga. Jadi kan saya ada patung di sana sebagai filosofis dari sini.
dari perpustakaan ini. Emang dulu emang bagaimana pusat perpustakaan ini sebelum pindah ke sini. Jadi patung itu emang seolah-olah pada malam hari itu emang sebagai petugas perpustakaan pada malam hari ini. Ini masih simbolisnya gitu. Dimana itu patung itu memang jadi ini didirikan pada tahun berapa ya? Jadi masih dipakai saat ini sebelumnya ini gedung perpustakaan dan Departemen Teknologi Kebumian sendiri baru datang ini pada tahun masih awal-awal 1920-an gitu, masih belum jauh lah. Itu didirikan oleh Bisa dilihat di sini ada. Ini ada seni patungnya. Jadi Tahunnya ada nggak nih didirikannya tahun berapa kira-kira? Kurang tahu nih, tapi emang katanya ini adalah perpustakaan itu emang buka sampai malam. Tapi pengunjung itu yang beda. Beda gimana nih maksudnya? Mulai nih kita masuk ke gitu ya, bukan kita beda sama kita lah gitu. Dia masih beroperasi 24 jam dan pengunjungnya beda penjaganya kayak gitu. Tapi kamu sendiri pernah nggak kayak ngerasain? Karena gedung ini udah tua banget seperti yang kamu ceritain tadi udah. Sebelum Balerung diresmikan aja udah ada gedung ini kan. Betul. Nah karena gedung ini tua, mungkin kamu pernah nggak sih dengar nih cerita-cerita horor-horor tentang gedung ini, atau mungkin kamu sendiri nih Ada. pernah? Kebetulan minggu kemarin banget aku ngerasain banget. Apa tuh? Gimana ya, kayak mungkin kita akan bahas ke atas ya gitu. Berarti kita ke atas aja, berarti di tempatnya gitu ya. Kita Iya. langsung Oke guys, kita langsung ke tempatnya. Guys. Oke, berdasarkan foto yang tadi kan ada foto bagaimana Insinyur Soekarno meresmikan gedung ini. Hanya diabadikan di plakat ini yang sampai saat ini belum bisa dan yang masih dari ejaannya juga masih ejaan lama. Iya, benar. Panca, Panca, jadi masih deh. DJA gitu. Gitu. Ini bukan Terima kasih. kita ini arah ke lantai 2. Ada beberapa cerita tentang lantai 2. Ya, Oke, lewat sini. Oke guys. Oke, jadi sekarang kita udah sampai di lantai 2 dan ini ada perpustakaannya ya. Ya, seperti yang saya barusan bilang di bawah bahwa emang perpustakaan ini terus lanjut ininya beroperasinya sampai 24 jam. Yang ini masih mungkin ada lagi baca kali ya. 24 jam. Penjaganya di bawah gitu. Penjaganya yang tadi. Iya, itu. kemudian masih sebagai alur-alurnya masih ada lah yang untuk baca masuk ASEC, makanya emang jam 4 tuh emang udah close. Berarti udah nggak bisa, kita nggak bisa masuk lagi nih. Bisa untuk ini. Berarti yang sedang baca mereka. Emang lihat desainnya orang-orang tuh emang nggak ada mungkinnya. Bisa dilihat ini kan ada kayak sebuah sini aja. Ini ada yang musola. Musola Putra. Ada bangunan tembok-tembok kayak gini. Pernah diremorkan ada yang bunuh diri. Di sini. Di Iya. sini. Ya, untuk Itu yang kapan tuh? udah lama sekali. Karena makanya dibangun seperti ini. Untuk mengantisipasi. Oh. Ini biasanya dipakai laboratorium untuk kita belajar. Ini memang suasana tuh dan penjaganya tuh yang aku sempat ngobrol sama beberapa mahasiswa. Dia tuh emang lagi belajar di coworking di lantai 3. Nanti kita ke sana emang sendiri ditegur sama penjaga buat segera pulang. Itu jam berapa tuh? Masih jam 8. Masih jam 8 padahal. Oh. Iya. Mungkin diceritanya karena ada sosok kita. Aku mau tanya dong tentang yang tadi bunuh diri itu. Yang tadi bunuh diri itu tuh berarti udah lama, tapi Udah apakah lama. arwahnya atau Kayak mungkin masih- iya atau masih suka ganggu atau mungkin masih di sini? Kayaknya emang kurang tahu sih kalau, tapi sepertinya yang ganggu tuh yang kata sosoknya itu mungkin dia. Oh, mungkin Oke. Ini mau lewat. kita bisa di atas itu masih ada Masih lagi. ada satu ruangan. Ada satu Sebenarnya kita ruangan. ada lantai 4 yang dimana kan udah kita tahu bahwa ini dulu ada selain jadi perpustakaan jadi penyiar radio juga, ada lantai radio juga di sana di atas. Mungkin kita bisa lanjut ke lantai 3 dulu. Oke. Naik tangga ini ya berarti ya? Bebas kamu sini kok. Sini aja ya. Iya, boleh sini aja itu. Oke. Oke, ayo kita bisa. Oke, gedung ini juga emang jarang dipakai, tangga ini jarang dipakai untuk mobilitas mahasiswa. Biasanya pakai langsung ke jalan-jalan sana. Iya sih juga soalnya kayak sempit gitu ya. Coba, tapi ini pertama kali ya? Oh, pertama kali sini. Oh, iya. Kita juga pertama. Kita juga pernah kesini sama-sama pertama. Pertama.
Oke, jadi kita sekarang udah ada di lantai 3 departemen apa tadi? Teknologi. Teknologi. Jadi kita naik tangga itu Iya. agak serem ya. Iya. Iya. Sempit banget. Betul. Terus kita memberanikan diri untuk naik ke sini dan kita udah sampai di Lantai lantai 3. 3. Bisa dilihat ya, ini kayak beneran gelap. Kita lihat gelap Like banget. ujungnya bahkan tidak kelihatan. Ini mungkin karena dibantu lighting juga. Iya, jadi kayak agak terang. Ini dimatiin gelap banget. Gelap banget. Terjadi setiap hari seperti ini. Gak ada. Jadi beneran ini tuh ada lampunya tapi bisa nyala ya? Atau Emang nggak dinyalakan? Atau emang Nggak nggak dinyalain. Oh, kadang ada saklarnya juga ya. Dan seperti yang saya bilang tadi seorang mahasiswa yang belajar yang diganggu. Itu sebenarnya emang di sini namanya coworking ruangan ini. Oh, coworking ya. Biasanya tuh emang kalau menghadap UAS tuh emang sering Ini ya coworkingnya. belajar. Oh masih bisa, masih Oh, dibuka dikunci, kan? Udah dikunci. dikunci. Sejak kapan ya? Tapi kemarin masih bisa. Oh, Berarti Bahkan baru- dari jam 9 tuh masih di sini. Oh berarti Untuk baru ini, belajar. baru ini ya? Dan kemarin mahasiswa tuh ternyata belajar di sini sendiri. Terus diperingatin sama petugas untuk segera turun karena emang sosoknya tuh ada berada di sebelah sini. Oh karena petugasnya Sosoknya takut seorang gitu wanita. ya? Sosoknya itu. mungkin juga Ya berambut gara-gara- panjang seperti itu katanya. Oh, Oke. Oke. Ini mungkin aku kemarin baru kejadian banget. Ini bisa dibuka atau enggak ya? Coba bisa dibuka kan? Oh, gelap banget teman-teman bisa dilihat. Ini Segelap biasanya ini. emang area sini tuh ruangan kelas. Dan juga kebetulan sana tuh ya bisa outdoor lah, tapi gitu. Kebetulan sini ada satu. Ini ruangan dan ini persis hari kemarin, hari Minggu itu masih siang. Aku masih sore lah berada di ruangan itu. Bisa di Oh, yang Ini ruang apa nih? ini ruangan kelas. Kemarin ada rapat dari himpunan saya sendiri. Oh. Di ruangan kelas, kami itu sedang membicarakan mengenai PKL pada kuliah Oh, lapangan. iya. Di mana pada kuliah lapangan biasanya bukan di sini sih, tapi di apa sih namanya? Di luar tempat kita, tapi ya kita membicarakan segala hal mengenai teknis. Awalnya kayak teknis aja dan lain-lain kayak gitu. Jadi kayak cuma ngobrol-ngobrol biasa gitu. Iya, tapi ujung-ujung kayak ada nggak kejadian di sana gitu. Oh jadi mulai bahas-bahas tentang Iya. kejadian-kejadian menyeramkan gitu ya? Ya, tapi pas ya kayak mulai bahas di sana kayak ada pengalaman orang di sana juga jelasin tentang asal usul daerah sana. Terus setelah itu aku yang nanya ke temanku, ada nggak tahun lalu yang kejadian yang aneh gitu? Aku langsung koreksi lah kata-kataku agak enak kan? Iya. Ada nggak tahun lalu yang kejadian yang hal tidak terduga? Lampu langsung mati. Oh bener-bener semua mati atau hanya di ruangan ini aja? AC nyala. Aku langsung bubar itu serius. Dan nggak lama langsung nyala lagi. Nggak tahu. Ya kayaknya. Padahal saklar di dalam bukan di luar. Padahal memang ada acara di bawah dan juga ada orang di luar. Pasti cek lah nggak ada siapa-siapa. Itu hari kemarin banget aku. Mungkin emang lagi nggak pengen dimention aja. Iya mungkin dia tersinggung, agak tersinggung. Ada gitu ya. beberapa kelas sana. Kalau ini untuk belajar gitu ya? Iya, untuk diskusi-diskusi. kebetulan. Betul sebenarnya ada meja yang dimana meja itu bisa dinyalain sebagai lampu buat ngerjain arsitektur gitu. Tapi sekarang gitu. Nah ceritanya ini kan ini masih perpustakaan dulu tuh. Ini perpustakaan tempat baca. Di mana tuh nggak ada sekat-sekat kayak gini. Oh, iya. Tapi semuanya pas jadi tempat baca buat perpustakaan yang ada di bawah. Oh, berarti kayak panjang gitu, memanjang Iya, gitu ya. betul. Berarti kalau kesana sama ya kayak ini ya ruang kelas juga ya? Semua kelas aja. Memang yang udah dikunci sih agak susah untuk izin buat minjem kelas. Iya. Mungkin kita mau pindah ke tempat yang lain. Ada tempat lain nggak yang kira-kira kita Sebenarnya explore nih? ada. Jadi serem banget ya sih di dalam banget. Oh, ini apa ya? ini? Tadi kan saya udah bilang di sini sebenarnya ada 4 lantai, tapi lantai 4 nggak bisa diakses. Pagi, siang pun malam itu hanya cuma sesekali doang dibuka untuk ini. Ini tuh akses ke lantai atas untuk ke menara yang namanya untuk sinar radio. Jadi ada kayak aula buat tempat sana. Sepertinya yang tadi saya informasikan mengenai bunuh diri itu bukan di lantai 2, ini di sini, makanya nggak bisa. Di lantai 4 berarti ya? Iya, Oh jadi kayak makanya emang ditutup. lebih rawat.
serem banget. Berarti ini tuh kalau kita buka isinya tangga untuk ke Tangga langsung ke sana ke atas. Oh, berarti bener-bener lurus tangga. Iya. Oh, Sebenarnya aku pernah ke sana ya. Suasana beda aja, auranya beda. langsung aja. kayak merinding. Enak Padahal pagi loh. Gitu. Berarti nggak ada akses lagi ke lantai 4 selain ini gitu Ada. ya? Oh, ada lagi, tapi ditutup kah? Lebih rahasia lagi. Oh. Itu sebenarnya ada di ruangan kelas-kelas yang tadi saya jelasin. Di belakangnya ada ruangan kecil yang ada tulisan selain dilarang masuk. Itu kayak ada bangku-bangku lama di sana, di situ juga. Ada akses untuk jalan ke atas. Karena kan ada tiang-tiangnya juga kan, ya, itu bisa langsung ke sana. Dan kamu pernah lewat situ? Kebetulan belum sih, belum. tapi cuma lihat interiornya aja. Tapi beberapa mahasiswa dari kami DTK juga ada yang beberapa experience ke sana untuk lihat pemandangan gitu. Jadi tadi kita udah dijelas-jelasin dari lantai 1, lantai 2 sampai lantai 3 sekarang ya. Iya. Dan lantai 4 yang Tapi nggak boleh, kita jadi explore. ya udah kita sampai lantai 3 aja. Iya. Dan ceritanya bener-bener bikin merinding banget. Iya. Kalian paling takut di mana? Di Aku yang pas mana nih? Di ceritanya di Sama lantai lantai 4 empat, itu Lantai yang nggak boleh masuk iya, gitu ya? terus kayak di ruangan kelasnya. Aku ada takut yang ini gitu. sih yang tadi Ini juga juga. dia Iya, mati iya. itu serem banget. Atau lo mau lewat tangga lagi nih? Mending lewat sini. Jadi lihat yang terang aja. Jadi sebelumnya makasih banget Kak Zulfan udah nemenin kita keliling-keliling Oke. DTK dan cerita-ceritanya dan menambah pengetahuan kita. Iya. Walaupun bikin merinding, Kita cuman kayak makasih. truly Ya, experience. makasih juga pada teman-teman yang di sekeliling kita Iya, buat Iya, terima kasih. selain teman-teman kru dan keliling kita juga Iya, yang ada iya. membantu memberikan cerita. Ya, betul. Makasih. Mungkin kita abis ini bakal moving ke Perpus. departemen departemen selanjutnya. Jadi tungguin kita ya. Stay tune. Nah, Noel, tadi kita habis keliling di TK dan sekarang kita bakal keliling 3 departemen lainnya. Ada apa aja tuh? DBSMB, Delikes, sama DTHV. Nah, Ini apa nih? Ini narasumbernya ada Oh, ini Kak. ada narasumber kita, guys. Ada 2 ya. Halo. Ada Boleh kenalan Kevin. dulu nggak? Coba. Ini kita dilihat atau gimana nih enakan nih? Duduk boleh, duduk boleh. Enaknya gimana kalian? Jangan duduk deh. Iya, Berdiri aja deh. Oke, mari. Sini mungkin. Di mana nih? Gimana nih? Di sini nih, sini. Sini. Namanya siapa nih? Boleh perkenalkan dulu. Oke, saya dulu. Oke, kenalin nama aku Danendra, aku dari DBSMB. Aku Kevin, aku dari DBSMB. Halo Danendra dan Kevin. Jadi sekarang kita di sini tuh pengen nanya-nanya kalian seputar DBSMB sendiri. Mungkin kalian bisa ngajak kita keliling dulu dan menceritakan kejadian-kejadian. Gitu. Kita jalan sambil nyeritain. Oh, boleh. Boleh? Mana dulu nih enaknya? Ke atas dulu. Ya, Ke atas lantai dulu, dua sih. langsung ke atas dulu. Lantai Oke, dua. boleh banget ayo. Oke, ayo kita ke atas dulu. Oh, bisa lewat sini bisa. Lewat tangga Oh, sini di sini aja. nggak ada lift. Oh, nggak ada lift. Sini nggak ada lift. Jadi kita tadi udah ada di lantai 2 gedung apa nih? Gedung DBSMB. Oke. Lagi, Projo. Oke, nah sembari kita jalan boleh diceritain nggak? Mungkin kayak sejarah atau mungkin kayak experience. Ya, Buat apa aja sih? boleh dijelasin? Oke, mungkin dari Kevin dulu. Oke, mungkin kalau misalnya di sepanjang lorong ini sebenarnya itu buat ruang kelas biasa. Kita tuh di sini kan ada 4 prodi, ada bahasa Jepang, ada bisnis perjalanan wisata, ada bahasa Inggris dan juga ada arsip. Jadi memang di sini tuh biasanya digunakan ruang kelas dan juga ruang-ruang dosen yang di sebelah sana. Sedangkan ini sepanjang lorong ini tuh biasanya dipakai untuk ruang kelas. Jadi kayak ada beberapa kelas dari bahasa Inggris maupun dari bisnis perjalanan wisata yang memang kelasnya tuh biasa di sini. Tapi kalau malam tuh emang full udah nggak ada kelas sama sekali ya? Betul, Iya, emang nggak kita ada. maksimal tuh kelas di 16.40. Iya, 16.40 jam udah 5 sore clear. lah paling clear sore gitu. Dan ini juga biasanya emang dimati-matiin kayak gini ya. Iya, lebih hemat listrik. Oke. Listrik ya. Kayak mungkin bisa sambil jalan. sambil ceritakan mungkin ada kejadian-kejadian apa sih gitu. Kejadian apa ya? Apa ada apa nih di lantai 2? Mungkin kalau Itu sampah. kaget sumpah. Santai. Mungkin kalau misalnya di sini tuh lebih seringnya tentang kayak hal-hal yang mungkin suara anak kecil lari-lari, terus kayak ada beberapa kayak suara-suara anak kecil tertawa gitu. Nah, apalagi kalau misalnya mungkin di area-area toilet, kamar mandi, mungkin itu adalah banyak banget kayak suara-suara kayak tangisan maupun Ini kah tawaan toilet? gitu. Kalau ini toilet Kalau ini toilet gua. baru. Oh, ini baru. Ini mungkin agak lama. Yang ini agak lama dan mungkin boleh dari luar aja nggak apa-apa. Ya dari luar aja. Kalau mau masuk juga aman kok. Oh, aman. Ini toilet apa nih? Putra? Ini toilet buat cowok. Oh, buat cowok. Berarti kita nggak bisa masuk. Iya. Bisa aman. Bisa, boleh. Udah nggak ada yang pakai. Oh, ini bener-bener nggak dipakai sama Dipakai sekali? dong, tapi kan udah malam. Nggak ada yang Oh, pakai iya. lagi. Ini dari Make kapan? sense, Berarti ya. dari bangunan ini ada? Sudah ada bangunan ini betul. Jadi Ada emang cerita-cerita apa gitu?
Mungkin kalau cerita ya udah disampaikan sama Kevin sebenarnya tadi. Kalau di sini tuh emang banyak kayak anak kecil gitu. Iya betul. Maksudnya kayak Suaranya gitu. suara anak kecil kayak lari-larian gitu. Iya lari, kadang ada suara tawa-tawa juga. Mungkin kadang kalau misalnya terkadang kayak ada hal-hal yang mungkin kita lagi capek atau lagi sensitif, mungkin kadang kita lagi sunyi tiba-tiba ada suara anak kecil gitu. Pas kita lihat ke dalam tuh nggak ada Nggak ada sama apa-apa. sekali, karena emang di sini kan juga bukan tempat untuk anak kecil kan. Iya. Tuh mungkin kalau teman-teman dari angkatan 22 mungkin dulu pernah ramai di Twitter tentang ghost spot. Nah, salah satu ghost spotnya itu Karmadini. Jadi dulu waktu zaman era apa ya, reformasi, waktu 98 banyaknya demo-demo tersebut, ada rumor bahwa salah satu aktivis yang ada di 98 itu dibuangnya di sini. Itu mayatnya. Seperti itu. Nah, selain itu juga ada cerita tentang aparat keamanan yang dibunuh di dalam kamar mandi. Kita nggak tahu kamar mandi yang mana, tapi disebutkan itu kamar mandi di lantai 2. Gitu. Jadi mungkin teman-teman dulu yang ngikutin Twitter tentang ghost spot pasti baca tentang hal tersebut sih. Mungkin mau masuk ke kamar mandinya buat ngecek-ngecek. Ya, ini kamar mandinya. Di ujung juga ada cermin kok. Shoot. Lightingnya dikurangin juga nggak apa-apa, soalnya udah terang. Jadi emang bentuknya itu seperti kalau banyak bilik ya. Dan kalau dilihat di sini panjang gitu, panjang. Oh tapi ini kamar mandi bukan yang ada WC-nya gitu. Oh ada WC di sini. Ini kayaknya ya buat mungkin mandi atau buang air kecil. Tapi masih banyak yang pakai nggak? Masih, Tetap aku sendiri banyak. masih Oh, kamu sering masih pakai. pakai di sini. Karena Tapi kadang kelas di atas kita makanya kamar oh karena kamar mandi cowoknya tuh cuma ada di sini. sini dan di bawah dekat masjid. Oh, di Tapi bawah. kalau kita kelas kan kejauhan. Kelamaan ya, jadi jadi kita kesini. Wastafelnya juga cuma satu. Wastafelnya cuma satu. Banyak ya kamar mandinya ya ternyata. Oh, emang berbilik-bilik gitu. Nah tapi ini kan nggak ada WC-nya nih. Apakah sering dipakai atau kayak ya Iya, udah? paling cuma buat buang air kecil. Oh iya bisa ya. Oke. Bukan yang kalau buang air besar. Oh. Tapi terang sih. Sekarang ini ada lampunya. Dulu nggak ada kah? Lampunya kayak sharing gitu sih. Oke, jadi kita udah sampai di lantai 2 yaitu Delikes ya, kalau nggak salah Ini namanya. perbatasan sih DBSMB sama Delikes. Oh, berarti kepanjangannya apa? Di Departemen Layanan Informasi Kesehatan. oh, berarti Delikes tuh yang sebelah sini. Yang ini masih bagian dari DBSMB. Oke, boleh. Mungkin kita boleh jalan-jalan ke sana atau mau di sini-sini aja? Ini di sini boleh. Oh, di sini-sini aja. Duduk guys. Oh iya boleh duduk. Ada kursi nih pas banget. Oke. Biar ngobrol lebih santai kita duduk aja ya teman-teman. Tadi juga udah keliling lumayan banyak kan. Iya, udah. Ini apa sih, teman-teman. Ternyata SV nih dilihat-lihat lumayan luas juga ya. Jadi kita udah jalan. betul. Soalnya lumayan capek juga. Di Apa? lingkup ini itu ada sekitar 6 gedung tapi 7 departemen di sini. Oh iya. Dan memang di gedung ini, di gedung ISO itu ada sekitar 3 departemen. Ada di DBSMB itu 3 departemen gabung gitu kayak DBSMB, terus ada Delikes sama DTHV. Jadi kayak emang di gedung ISO ini sebenarnya kalau gedung DTHV itu namanya gedung Suparwi, cuman memang lebih disambung gitu. Jadi kayak masih nyambung, ada jalannya buat sambung antara DBSMB, DTHV terus ke Delikes juga gitu. Tadi kan kita udah ke lantai 2 yang DBSMB kan. Nah, tadi kan ceritanya ada suara anak-anak kecil dan lain-lain. Kalau di Delikes sendiri ini sama atau mungkin ada kejadian yang beda? Atau lebih menyeramkan mungkin? Mungkin kalau misalnya di Delikes ini sih lebih kurang lebih sama ya, sama kayak di DBSMB. Kayak mungkin kalau di atas ini kayak suka ada suara anak kecil atau apa. Dan juga mungkin kalau beberapa pengalaman yang aku dengar ya, itu tuh terkadang ada beberapa kayak ya perempuan di atas gitu, kayak ataupun ada bayangan yang lagi ngelihat ke bawah gitu. Apapun ya nggak tahu sih, ini hanya cerita-cerita aja. Cuman ya terkadang itu yang membuat kadang tuh penasaran gitu. Mungkin kalau dari keadaannya gimana? Kalau aku, karena aku jarang lewat sini ya, karena kelasku kan biasanya di sana. Tapi sejauh ini ya cuman sama sih dengar dari cerita Sama kayak kayak gitu. ada anak kecil, suara anak kecil dan lain-lain. Berarti cuma denger-denger. Oh, dengar-dengar. Betul. Karena emang jarang beraktivitas di lingkungan sini. Iya, karena berbeda Departemen. departemen, jadi kayak kita juga jarang untuk berinteraksi di ruang kelas yang sebelah sini gitu. Berarti kabar-kabar ini banyak berseliweran gitu ya. Kalau misalnya kalian dari DBSMB sendiri aja bisa denger dari yang Delikes, Iya. Delikes mungkin bisa denger dari yang DBSMB. Betul. Karena kita kan emang kantinnya satu kan di tengah, jadi kita kayak ya kadang di situ bertukar-tukar Cerita informasi juga. ya. Iya, betul. Dengar dari sini, dengar dari sono gitu. Oke, menarik. Mungkin mau jalan-jalan ke sana atau gimana? Atau mau ke DTHV? Atau mau langsung ke David gimana DTHV? tuh? Di bawah kah?
Enggak. DTHV Oh, di bisa sebelah sini. sana. Nyambung, Oke, nyambung oke. situ bisa. Nanti kita langsung ke sana itu udah langsung penyediaan Iya. DTHV. Boleh kita lihat-lihat ke DTHV. Boleh. Oke, ayo. Bisa. Mau lewat sana atau lewat sini? Sana. Sana aja. Oke. Sini? Yes. Oke, boleh langsung. Jadi tadi kita udah ke apa departemen apa aja tadi kawan-kawan? DBSMP, Hmm. DTK, Delikes. Ya. Nah, sekarang kita ada di DTHV. Departemen Teknologi. Hayati dan veteriner. Dengan Kak? Dengan Afif, Muhammad Taufik Afif. Oke. Nah, sebelumnya mungkin boleh dijelasin kayak si departemen ini mungkin kayak sejarahnya atau mungkin kayak langsung aja ke yang experience dari kakaknya langsung gimana? Oke, sebelumnya aku kenalin dulu ya mengenai Departemen Teknologi Hayati dan Veteriner. boleh. Ini tuh salah satu departemen yang ada di jajaran gedung-gedung sekolah vokasi UGM di bagian selatan GSP, ya kan? Di sini tuh ada 3 prodi, yaitu pengelolaan hutan, pengelolaan produk agroindustri atau PPA, sama yang terakhir tuh prodiku sendiri yaitu teknologi veteriner gitu. Karena notabene ini adalah gedung tua, jadi mungkin akan banyak cerita-cerita yang nanti akan bisa kita ulik ke depannya gitu. Gimana kalau kita Langsung jalan aja ke jalan bawah? ke atas. Oh, Ke bawah atau ke atas? Ke atas. ke atas. atas. Oke. Oke, jadi sekarang kita udah ada di lantai 2-nya DTHV SVUGM. Bisa diceritain nggak nih ruang-ruang apa aja? Di sini ada apa? Oke, di sini yang pertama bisa lihat di bagian kiri, ini adalah ruang pengelola prodi diploma Keswan yang sekarang udah menjadi lab hemolakto untuk pengujian susu sama pengujian darah. Yang bagian kanan mungkin dari kamera ini adalah lab teknologi veteriner atau yang teman-temanku biasa sebut di sini adalah lab klinis atas. Oke. Gitu. Kalau di sini sendiri itu ada apa nih? Kalau kita mau lurus ke depan nanti ada balkon lantai 2 yang bisa langsung view-nya ngarah ke Jalan Jacaranda di depan DTHV SVUGM. Ada cerita gitu nggak kalau di balkonnya sendiri atau di lantai 2 ini? Mungkin kalau cerita banyak ya yang berkembang di teman-teman maupun di angkatan atas. Cuma yang aku alamin sendiri itu kan aku juga sedikit cerita ya Kak ya. Aku tuh sering nge-lab sampai mungkin jam 10, 9 atau jam mungkin paling malam tuh jam 11 malam. Oh iya. Aku pernah ngedenger itu sih suara lampu yang dimati hidupin mati Oh, dihidupin kayak ada yang lagi. mainin, Kayak ada yang main gitu. Terus waktu ditengok ini lampunya mati. Terus kalau aku hidupin lagi, aku tinggal ke dalam lab lagi, tuh dimatiin lagi. Sempet aku tanyain juga ke kakak angkatanku dan ternyata mereka juga notabene menjumpai hal yang sama gitu. Tandanya kalau mereka bilang sih itu udah disuruh istirahat. Iya, udah disuruh, malam, iya, ya. udah malam, Disuruh udah pulang disuruh gitu ya. pulang. Bisa masih kelas. Iya. Silakan. Masih banyak laporan praktikumnya. Iya. Oke, mungkin bisa kalau mau lanjut ke balkonnya, cuma buat lihat-lihat aja. Boleh lihat-lihat pemandangannya mungkin ada apa? Oh, dibuka ya? Oke. Berarti sampai situ aja ya pucuknya ya? Atau itu kalau dibuka nih tembusnya mana nih? Mungkin ada ruangannya yang bisa tembus ke bagian sebelahnya di bagian prodi pengelolaan produk agroindustri atau PPA. Tapi saya juga jujur belum pernah lihat pintu itu dibuka gitu. Oh, berarti ditutup terus. Iya, ditutup terus waktu aku di sini belum sempat lihat pintu itu kebuka. Ya begini suasananya di sini kita bisa lihat halaman dari DTHV SV ataupun gedung-gedung yang ada di depan DTHV SV UGM itu sendiri gitu. Ini emang lampunya dimatiin terus ya? Iya mungkin Kak, kalau di sini mungkin nanti yang jaga jam 10 yang hidupin lampunya. Oh, berarti kalau dihidupin jam 10 Iya, aja gitu. mungkin. Soalnya jarang juga sih aku lihat ini lampunya hidup gitu. I see. Mungkin kita bisa turun ke bawah. Iya. Yang ada di bawah ada apa aja Oke, bisa silakan. Boleh. Let's go. Nah, sekarang kita udah ada di toilet timur DTHV. Betul. Nah,
Oh ini aku kayak mau kepo-kepo nih Mas, kan kalau di Twitter kan sempat rame tuh yang kayak Ghost Spot di UGM. Oh iya. Nah di SV ada nggak sih Oke. yang kayak yang paling gitu? Yang paling ya. Dulu tuh sebenarnya SV itu juga sebelumnya tuh dikenal pernah dipakai sebagai gedung FMIPA Selatan. Oh. Nah di situ tuh kalau teman-teman mungkin ada lihat red zone di Gospot UGM-nya itu, ya disinilah kita berdiri di sini di Gospot itu. Oke. Jadi yang di Gospot itu kan tulisannya kan kamar mandi barat gedung FMIPA UGM itu kan, yang bagian selatan. Ya ini kan gedungnya kebagi dari DTHV ke DBSMB. Jadi otomatis DTHV itu di bagian barat, gitu. Dan ini di dekat tangga. Oh, berarti ini ya. Iya. Yang ini banget, it's very Di sini. Sana. Iya, banyak cerita sih di sini tuh. Kalau yang urban legendnya mungkin teman-teman bisa cari sendiri karena banyak gitu yang nyeritain di sini. Aku cuma mau nyeritain aja sebagian cerita yang ku dapetin dari teman-temanku waktu kuliah di sini. Apa tuh Mas? Dulu tuh kan kita waktu awal-awal jadi maba, itu kan takut banget yang namanya sama asisten praktikum karena kita masih harus adaptasi sama sistematika penulisan laporan dan pengumpulan laporan praktikum yang deadline-nya tuh baru buat kita tuh. Kayak mepet Ya, banget gitu ya. ya kebanyakan kayak gitu. Nah, tuh teman-teman tuh rela buat ngambil laporan atau revisinya tuh malam-malam jam 9 atau jam 10 ke sini cuma buat biar bisa ngerjain di rumah gitu loh. Nah, temanku tuh pernah karena dia diantar dari jauh dari rumah saudaranya, itu di drop di sini sementara rumah dia tuh Bantul gitu. Jadi di drop di sini tuh sama temennya, terus mau dijemput sama keluarganya gitu mungkin. Nah dia tuh nunggu di sini di waktu hujan-hujan. Terus dia tuh ngelihat ada orang yang jalan pelan pakai baju satpam. Dia nggak pakai payung. Terus waktu ditanyain tuh, Pak nembe nopo, Pak baru ngapain gitu tuh nggak ada jawaban. Terus otomatis dia kan takut kan ada yang nggak beres nih gitu. Dia otomatis balik badan terus langsung jalannya mungkin kayak agak lari gitu ya Mas ke depan gitu ke arah lobi. Gitu sih sedikit cerita dari sini gitu. Aku kalau jadi si orang ini juga bakal kayak gitu sih. Lari sih sama teriak sih. Oke, lanjut kita mau kemana nih? Kesini nggak sih? Iya bisa. Oke teman-teman, jadi tadi kita udah exploring 4 departemen ya. Gimana perasaannya nih? Seneng banget karena bisa nambah pengetahuan kita tentang SV sendiri. Terus kita dapat banyak cerita-cerita dan kita bisa kayak mengambil hikmahnya lah dari cerita-cerita itu. Karena sebenarnya kalau di FIB tuh jam sini tuh kayak masih ramai gitu ya. Sedangkan kalau di SV jam sini kayak udah pada pulang. Jadi kita juga bisa merasakan bagaimana menjadi anak SV yang pulang tuh kayak udah sepi gitu. Udah malam gitu ya. Dan kita juga mau ngucapin terima kasih banyak untuk teman-teman yang udah membersamai kita dari tadi. Makasih udah mau direpotin. Ada Afif di sini, ada Kevin juga. Terus di sini juga ada Danen. Terus tadi juga ada Mas Zulfan, tapi dia udah pulang karena ada suatu acara. Pokoknya makasih banyak buat teman-teman udah membersamai kita, udah mau direpotin. Jangan kapok-kapok kalau misal kita main-main kesini lagi. Mohon untuk dibimbing atau ditemani gitu. Dan juga kita mau terima kasih kepada Himavi yang udah dengan senang hati kita mau ajak collab. Dan juga kita mau terima kasih kepada SV UGM, Sekolah Vokasi UGM, karena sudah mengizinkan kami buat take konten pada malam kali ini. Dan juga ya teman-teman semua, para pengejar bayangan, harus diingat bahwa semua yang kita ceritain tadi itu hanya sebatas konten. Dan ini tuh juga menambah pengetahuan kita seputar mitologi, terus kayak folklore gitu. Karena kayak at the end of the day, kita tidak sendiri. So don't forget to look around you because you're not alone.